Shalom, salam sukacita buat kita semuanya. Kiranya damai sejahtera dari Kristus senantiasa melingkupi kita semua. Hari ini kita akan masuk dalam renungan harian dengan tema mencari kekuatan dalam doa. Sebelum kita mendengarkan renungan ini, marilah kita berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang baik, Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan pada kami untuk mencari kebenaran dan memperdalam hubungan kami denganmu melalui renungan hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia dan memberkati kami dengan hikmat-Mu melalui firman-Mu. Kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan rindu untuk mendengarkan pesan-Mu hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus membimbing dan menerangi pikiran kami, agar kami dapat memahami dengan baik apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami melalui renungan ini. Ya Tuhan, kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu dengan rendah hati dan ketaatan. Tunjukkanlah kebenaran-Mu kepada kami dan ajarkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kami ketajaman rohani dan kepekaan terhadap panggilan-Mu dalam hidup kami. Bapa, berkatilah hamba-Mu yang Engkau gunakan dalam renungan ini, urapilah suara hamba-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan dengan penuh perhatian dan merenungkan setiap kata yang hamba-Mu sampaikan. Biarkan firman-Mu menjadi terang bagi jalan hidup kami dan memberi kami kekuatan untuk mengikuti-Mu setiap hari. Kami berdoa agar renungan ini membawa inspirasi, penyembuhan, pengharapan, dan pertumbuhan rohani bagi setiap pendengar. Jadikanlah renungan ini sebagai alat bagi-Mu untuk mengubah hidup kami dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mendengarkan doa kami. Kami menyerahkan waktu renungan ini sepenuhnya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita masuk dalam renungan harian kita. Mari kita buka pendengaran kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan, yang terambil dari Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Dan satu lagi dari Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, doa adalah salah satu sarana yang paling kuat yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Melalui doa, kita dapat berbicara dengan Allah, Sang Pencipta semesta ini, yang mengasihi dan memperhatikan setiap detail dalam hidup kita. Dalam doa, kita dapat menemukan kekuatan, penghiburan, dan ketenangan yang hanya dapat ditemukan di hadapannya. Saat kita berhadapan dengan tantangan hidup, seringkali kita merasa lemah dan tak berdaya. Tetapi Allah mengajak kita untuk mencarinya dalam doa. Mazmur 34 ayat 18 mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Allah adalah tempat yang aman bagi hati yang patah, dan Dia mampu memulihkan dan memperkuat kita melalui doa. Doa adalah cara kita untuk mengungkapkan kebutuhan dan kekhawatiran kita kepada Allah.
Dalam Filipi 4 ayat 6-7, kita diajarkan untuk tidak cemas tentang apapun, tetapi dengan ucapan syukur, kita harus mempersembahkan permohonan kita kepada Allah. Allah menjanjikan bahwa ketika kita melakukan itu, damai-Nya yang melampaui segala pengertian akan menguasai hati dan pikiran kita. Doa bukanlah sekedar mengutarakan kata-kata, tetapi juga merupakan tempat di mana kita menyerahkan beban kita kepada Allah dan mempercayakan segala hal kepadanya. Ketika kita berdoa, kita diberikan akses langsung ke hadirat Allah melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Ibrani 4 ayat 16 mengingatkan kita, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Allah tidak hanya mendengar doa kita, tetapi Dia juga memberikan pertolongan yang kita butuhkan. Melalui doa, kita dapat mencari kekuatan, hikmat, dan petunjuk-Nya. Saat kita mencari kekuatan dalam doa, ingatlah bahwa Allah adalah Bapa yang penuh kasih dan memperhatikan setiap doa kita. Terkadang jawabannya mungkin berbeda dengan apa yang kita harapkan, tetapi Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Kekuatan yang kita temukan dalam doa bukanlah kekuatan kita sendiri, melainkan kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Hari ini, mari kita menyadari kekuatan yang terkandung dalam doa. Carilah Allah dalam doa dengan sepenuh hati. Berikan segala kebutuhan dan kekhawatiran kita kepadanya, dan percayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Allah adalah sumber kekuatan yang tak terbatas, dan Dia siap memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi, jangan ragu untuk mencarinya dalam doa, karena di dalamnya kita akan menemukan kekuatan, penghiburan, dan damai yang tak tergoyahkan. Saudaraku yang kekasih, biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau mendengarkan doa kami. Kami datang kepadamu dengan hati yang penuh kebutuhan, memohon kekuatan-Mu dalam hidup kami. Ajari kami untuk mencari-Mu dalam doa dengan sepenuh hati dan mempercayakan segala sesuatu kepadamu. Ya Allah, dalam doa ini kami menyerahkan kekhawatiran, beban, dan kebutuhan kami kepadamu. Berikanlah kami kekuatan yang tak tergoyahkan, damai yang melampaui pengertian, dan keberanian untuk melangkah maju dalam iman. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia, dan Engkau akan memperkuat kami melalui doa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian kita. Sampai bertemu pada renungan harian berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.